Ya, kita sudah di segmen terakhir dari tokoh kita dan sambil saya makan, ini nggak saya habisin sih Pak Kiai. Yeah. Oke, artinya Pak Kiai mungkin ada apa ya, pesan-pesan kepada masyarakat, terutama golongan muda ini ya. Karena kan mungkin golongan muda saat ini bisa dikatakan banyak orang-orang yang juga ingin belajar agama lebih dalam lagi, tapi kemudian tadi dengan berbagai informasi kadang sulit untuk memilah mana yang benar, mana yang tidak benar, sehingga akhirnya mereka ya banyak yang kemudian paham-paham yang ekstrim begitu. Nah, ada nasihat-nasihat atau ada yang ingin disampaikan Pak Kiai pandangannya? Saya mengharapkan golongan muda ini lebih cerdas ya. Dan lebih selektif di dalam memilih berbagai pandangan dan pendapat. Apalagi yang diekspos melalui medsos. Betul. Majelis Ulama kan baru-baru ini mengeluarkan fatwa tentang menggunakan medsos. Bahasa Majelis Ulama namanya muamalah dengan medsos. Atau muamalah medsosiyah namanya itu. Sehingga kita itu ada hal yang memang tidak benar. Ada hal yang menyimpang. Ada hal yang benar, tapi kalau kita kembangkan, kita viralkan, tetap tidak baik. Jadi tidak semua yang benar itu baik untuk kebajikan dan bagi tidak masyarakat. Semua juga bisa diviralkan karena itu tidak boleh diviralkan walaupun benar, apalagi tidak benar. Nah, karena itu kita ingin generasi muda itu, pengalaman yang sudah ini kan sering terjadi salah paham. Karena adanya semacam informasi-informasi yang keliru. Nah, sehingga para generasi muda itu tidak begitu saja. Dia membaca, coba dia di-compare, coba dia di cross-check. Kalau bahasa agamanya tabayun kan. Di cross-check benar apa tidaknya. Kemudian walaupun benar, kemudian dipilah lagi. Ini manfaat apa tidak manfaat, apa tidak baik untuk disiarkan atau diviralkan. Nah, itu apalagi juga pandangan. Itu ternyata kan banyak sekali paham-paham yang menyimpang. Ada paham yang sesat, ada yang radikal, ada yang tadi seperti saya katakan itu paham itu intoleran. Ya, sehingga kalau bukan golongannya itu dianggap sesat. Kemudian pemerintah yang tidak mau mengikuti pendapat dia dianggap tohut. Ya, kafir, tohut. Wah, ini kan sangat berbahaya sekali. Karena itu saya anjurkan jangan mencari paham-paham yang aneh. Kan sekarang ini suka banyak nyari cara bagaimana yang aneh, Islam yang aneh itu jangan, itu bahaya. Islam yang mainstream saja. Seperti yang dianut oleh NU, oleh Muhammadiyah, itu sudah. Atau yang memperoleh pengakuan legitimasi dari Majelis Ulama Indonesia, itu pasti itu sudah aman. Ya, jangan cari yang aneh-aneh, sebab biasanya itu yang bisa menimbulkan keliru ya, sesat itu ya. Iya. Baik. Nah, untuk misalnya tadi juga bicara mengenai pengkaderan begitu ya, untuk ulama-ulama baru yang dicetak begitu, ustadz-ustadz gitu kan. Kalau sekarang banyak juga yang misalnya baru belajar agama sendiri tapi sudah merasa pintar gitu, padahal belajarnya di media sosial atau belajar hanya sedikit saja. Nah, bagaimana mungkin pengawasan dari Majelis Ulama terhadap hal-hal yang semacam itu, atau bagaimana mencetak juga ulama-ulama yang baru? Jadi kita itu supaya yang tidak ahli itu jangan mengambil peran. Contoh misalnya orang yang bacaannya tidak baik, kemudian dia jadi imam. Pengennya jadi imam, padahal ada orang lain yang lebih baik. Mungkin sekarang sudah mulai ada seleksi imam. Jadi imam itu diseleksi nanti mempunyai semacam sertifikat. Dia layak jadi imam. Kalau yang belum bacaannya belum bagus, kemudian dai gitu pun kita akan juga melakukan namanya bukan sertifikasi dai, tapi dai yang bersertifikat. Jadi dai itu kita latih, kemudian juga setelah dia
bagus materinya, pandangannya juga cukup moderat. Namanya dai Islam wasatiyah. Islam moderat. Islam moderat. Akan kita beri sertifikat ini. Dai Islam moderat ya ini. Supaya masyarakat tahu. Jadi sehingga masyarakat pun bisa kalau memanggil dai itu, wah ini dai yang sudah jaminan dari Majelis Ulama Indonesia gitu. Nah, ini kita ingin terus melakukan pembenahan termasuk imam khatib juga dan juga peningkatan tadi ulama-ulama muda supaya memiliki wawasan yang luas, komprehensif, yang komplit, sehingga dia itu bisa menjelaskan apa saja di dalam masyarakat dan mampu memberikan tuntunan dan bimbingan yang tepat, ya, tidak menimbulkan kegaduhan. Sekarang banyak juga orang, tokoh ulama-ulama ngakunya ulama, tapi bicaranya itu menimbulkan kegaduhan, provokatif gitu kadang ya. Sangat provokatif. Ini juga kita harus juga menjaga supaya ulama-ulama ini punya wawasan yang sama, yang utuh. Baik. Kiai, terima kasih banyak ini atas perbincangannya yang sangat bermanfaat dan sajian makanannya juga. Terima kasih telah diganggu waktunya. Dan pemirsa, demikian perbincangan saya dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Saya Lurniati undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.